Engkau ini kepunyaanku. Kata-kata ini adalah ungkapan kasih Allah kepada orang Israel yang sedang menderita di tanah asing, di tanah pembuangan Babilonia. Dan itu dicatat di dalam bacaan pertama yang baru kita dengar. Kita juga mendengar penderitaan orang Yahudi di tanah Babel dalam Mazmur 137, dan itu kemudian diangkat dalam lagu yang sangat terkenal, Rivers of Babylon. Pasti kita semua tahu lagu ini. By the rivers of Babylon there is a dove, yea, we will. When we remember, saya sangat yakin semua kita kenal lagu ini dengan sangat akrab. Meskipun kita sering berdansa dan menari riang dengan lagu ini, mungkin kebanyakan kita tidak sadar bahwa lagu ini seluruhnya berkisah tentang kepahitan hidup orang Israel di tanah pembuangan Babilonia. Dalam situasi kepahitan yang mereka alami puluhan tahun, Tuhan mengutus nabi kepada mereka dan mengungkapkan kata-kata cinta seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Dan saudara-saudari sekalian, orang Israel akhirnya kembali ke tanah kelahiran mereka setelah kurang lebih 70 tahun mereka meratap di sepanjang tepi sungai Babel. Mereka pulang dengan sukacita sebagai orang merdeka, dan mereka percaya semua itu karya agung Tuhan untuk mereka, dan mereka sungguh merasakan bahwa diri mereka adalah milik Tuhan, orang kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini yang menjadi moto Romo Julius, engkau ini kepunyaanku, tidak hanya ditujukan kepada orang Israel, tetapi terlebih kepada kita semua, umat perjanjian baru. Kita telah diselamatkan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala baik. Gembala yang mengenal nama kita masing-masing. Gembala yang menuntun kita satu persatu ke padang rumput yang hijau dan ke sumber-sumber air kehidupan. Dan tidak hanya itu, gembala yang menyerahkan nyawanya untuk kita, domba-domba kesayangannya. Romo Julius telah belajar banyak mengenai siapa itu Yesus dari orang tuanya, saudara-saudaranya, dari para guru dan para dosen, dari khotbah-khotbah para imam. Romo Julius telah belajar sangat banyak. Dan ketika dia belajar, dia membawa Yesus dari Alkitab dan buku teologi ke dalam kepalanya. Dia membawa Yesus ke dalam pikirannya. Tetapi Romo Julius tidak berhenti di situ. Dia membawa Yesus turun ke dalam hatinya. Dan dia menjadikan Yesus sebagai gembala jiwanya. Dan benar kata orang, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kesian. Dari mata turun ke hati, Romo Julius sudah membawa Yesus yang dikenal dengan mata dan otaknya, sekarang dia bawa ke dalam hatinya. Kini dia merasakan secara pribadi bahwa Yesus sungguh adalah gembala jiwanya yang mengasihinya bahkan sampai mati di salib. Kesadaran inilah yang telah membawa dia kini menjadi imam Tuhan. Saudara-saudari, bahagian berikut ini izinkan saya berbicara khusus kepada saudara saya dalam imamat,
adikku Romo Julius. Saudaraku Romo Lius, moto tabisanmu sangat indah, menggambarkan kedekatan dan kemesraanmu dengan Bapa. Engkau ini kepunyaanku. Engkau ini anak kesayanganku. Engkau merasa yakin sepenuhnya bahwa dirimu adalah milik kesayangan Tuhan. Dan saya yakin ini adalah api yang telah ada di dalam hatimu. Api cinta Tuhan telah berkobar di dalam hatimu, di dalam sanubarimu. Engkau adalah seorang imam, gembala, dan nabi. Sebagai imam, engkau akan berdiri di depan altar suci, dan di tempat suci ini engkau berdiri dan merentangkan kedua tanganmu di antara langit dan bumi. Engkau berdiri di antara manusia dan Tuhan. Ingatlah, di sana engkau berdiri sebagai manusia biasa yang rapuh, mungkin sebagai orang yang sakit, mungkin juga kadang-kadang punya banyak masalah. Tetapi ingatlah, engkau milik Tuhan. Engkau dikelilingi oleh para malaikat Tuhan. Demikian kata Santo Yohanes Kristus Thomas. Setiap kali engkau mengangkat tubuh Kristus dan piala berisi darah Kristus, segenap umat beriman sujud menyembah. Dan para malaikat Tuhan yang mengelilingi engkau di altar suci juga turut menyembah. Ingatlah Romo, tugas ini tak tergantikan. Ini tugas mulia seorang imam. Bahkan Bunda Maria dan para malaikat pun tidak bisa melakukan itu. Hanya seorang imam. Karena itulah Romo Julius, setiap kali kalau engkau merayakan Ekaristi di altar suci, rayakanlah seolah-olah itu adalah misa pertama dalam hidupmu, dan seolah-olah itu adalah misa terakhir dalam hidupmu. Ini bukan kata saya, ini kata Mother Teresa dari Kalkuta. Dia menempatkan tulisan ini di atas altar di kapel mereka. Dan setiap imam yang datang untuk merayakan misa di sana melihat tulisan itu. Rayakanlah misa ini seolah-olah ini adalah misa pertama dalam hidupmu, dan seolah-olah ini adalah misa terakhir dalam hidupmu. Dengan begini, Romo Julius, engkau bisa membakar juga api cinta Tuhan di tengah umatmu. Sebagai seorang gembala, engkau menghadirkan hati Allah di tengah umat. Dengan hati Allah, engkau menuntun mereka ke padang rumput yang hijau. Dengan penuh cinta, engkau menuntun mereka ke sumber-sumber air kehidupan. Terlebih ketika mereka sedang berada dalam kepahitan hidup. Itu tidak gampang memberitahu mereka bahwa mereka dicintai Tuhan. Tapi bersabarlah, katakanlah dengan pengalaman hidupmu bahwa engkau sudah dicintai Tuhan. Pasti mereka juga dalam kepahitan hidup mereka akan sadar bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan. Romo Julius dan umat yang terkasih, suatu sore di tahun 2014 di Seminari Leliang, saya datang ke kamar makan untuk minum sore. Ketika saya masuk ke sana, suasana kamar makan sepi, saya sendirian. Saya lalu menyalakan televisi. Waktu itu saya buka RCTI. Saya mengambil minum dan mulai melihat ke layar televisi. Ternyata ada serial drama Korea. Baru mau mulai. Ini ada yang nonton drama Korea? Boleh, berarti saya boleh cerita ya tentang drama Korea. Judulnya The Heirs, pewaris takhta. Ini pasti lain sudah nonton. Pasti lain milui Romo Juves ternyata. Episode keberapa saya lupa. Ya, saya lupa. Tapi